Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nana, hari ini kita kembali belajar tematik kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, ya, selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. Baik, perhatikan. Nah, persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Negara kita berada di kawasan Asia Tenggara bersama-sama dengan Malaysia, Laos, Thailand, Myanmar, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, dan Kamboja. Kita dapat hidup berdampingan meskipun berbeda negara, penduduknya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, negara kita menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN atau Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Nah, berikut ini adalah ke-10 negara ASEAN. Ya, perhatikan. 10 negara ASEAN atau Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Nah, di sini kita lihat ada gambar peta, ya, 10 negara ASEAN: Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia, negara kita, kemudian Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Jadi ada 10 negara ASEAN. Ya, perhatikan. Jadi ada 10 negara ASEAN. Ibu ulang, ada Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia, negara kita tercinta, kemudian Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Ya. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Nah, perhatikan ya, teks berikut. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama adalah memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Kemudian ASEAN itu berdiri pada tahun 1967, ya. Ini pada tahun 1967 ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Bagaimana kondisi sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara? Nah, bacalah teks berikut ini dengan saksama. Oke. Ibu tunggu, silakan kalian membaca, ya. Ya. Ibu lanjutkan lagi. Nih, di sini kita lihat ada suku bangsa di kawasan Asia Tenggara. Ya, ada 10 anggota ASEAN beserta suku bangsanya di tiap negara.
Ya, ada Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, ya, kemudian Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Indonesia. Ini suku-sukunya. Di Myanmar ada suku Burma, kemudian Shan, Karen, Rakhine, ya. Kemudian ya suku Tionghoa. Ya, silahkan kalian simak ya ke 10 negara ASEAN ini beserta suku bangsanya. Ibu kasih waktu untuk membacanya. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah gambar tentang salah satu keadaan penduduk Indonesia, ya. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Ribuan pulau di Indonesia menyebabkan persebaran penduduk tidak merata. Persebaran penduduk terpusat di beberapa pulau di tanah air. Di wilayah yang terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Selain itu, juga menyebabkan munculnya keragaman sosial dalam masyarakat, misalnya dalam hal pekerjaan. Nah, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Ya, mereka bekerja di lahan sawah, kebun, dan ladang. Ada juga masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, sebagai pegawai, kemudian nelayan dan pedagang. Kemudian penduduk asli di kawasan Asia Tenggara itu berkulit gelap dan berbadan kecil, ya. Penduduk ini bisa dijumpai di Filipina, di Indonesia, dan Malaysia. Sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi terjadi perpindahan penduduk secara besar-besaran di Asia Tenggara. Mereka adalah orang Melayu atau Indonesia. Nah, mayoritas penduduk Filipina dan Indonesia merupakan keturunan mereka. Nah, kemudian lanjut di sini dalam hal agama, penduduk di tiap-tiap negara juga berbeda. Penduduk Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam beragama Buddha. Sebagian penduduk Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam beragama Islam. Sebagian besar penduduk Filipina beragama Kristen, ya. Sementara itu, orang Cina di kawasan Asia Tenggara memiliki berbagai kepercayaan, ya, bentuk kepercayaan seperti Buddha, Taoisme, Konghucu, Kristen, pemujaan leluhur, pemujaan arwah, serta berbagai kepercayaan lain. Sekarang keragaman budaya. Keragaman budaya juga mewarnai kawasan Asia Tenggara. Ada sebagian budaya yang merupakan warisan leluhur, ada pula budaya modern yang berkembang biak karena pengaruh globalisasi. Tetapi budaya tradisional masih ada yang dilestarikan. Ya, budaya tersebut antara lain seni wayang di Indonesia dan Pui di Myanmar. Nah, kedua budaya tersebut mulai terkikis akibat perubahan zaman yang serba modern. Nah, dalam hal pakaian pun penduduk di Asia Tenggara juga memiliki selera berbeda. Di Vietnam terdapat pakaian tradisional yang terkenal dengan Áo Dai. Pakaian tersebut dipakai dalam peristiwa tertentu seperti perkawinan atau pesta. Nah, penduduk Indonesia juga memiliki pakaian tradisional di tiap-tiap daerah. Misalnya baju kurung dengan songket dari Minangkabau, Sumatera Barat, kebaya dan kain batik dari Jawa. Nah, budaya yang berkembang di tiap-tiap negara merupakan identitas negara. Masyarakat perlu menjaga kelestariannya dari pengaruh luar. Dengan begitu, masyarakat merasa memiliki budaya negeri sendiri.
Sudahkah kalian melestarikan budaya yang berkembang di daerah kalian? Iya, mudah-mudahan ya kalian tetap menjaga kelestarian budaya kalian. Sekarang kita lanjut ke dampak perubahan sosial dari negara tetangga Indonesia. Dalam menjalani hidup, kalian tentu membutuhkan orang lain. Dengan begitu, kalian bisa saling berbagi dan memberi. Pada sisi lain, kehidupan kalian tidak bisa lepas dari nilai sosial. Nilai ini menjadi pijakan masyarakat dalam kehidupan. Akibat perubahan zaman, nilai-nilai sosial di masyarakat mulai luntur. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola hidup masyarakat. Saat ini, kehidupan masyarakat telah berada di era global. Pengaruh budaya luar mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari. Ini salah satu bentuk atau dampak perubahan sosial, ya, demonstrasi menentang rezim militer di Myanmar. Lanjutkan, di sini ada globalisasi yang meluas membuat dunia seakan menjadi sempit. Peristiwa di penjuru dunia dapat dengan mudah diketahui, misalnya bencana alam, pemberontakan, peperangan, maupun demonstrasi di negara tetangga. Luasnya samudra tidak menghalangi masyarakat untuk menjelajahi dunia, memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi juga membawa pengaruh positif dan negatif. Oke, demikian anak-anakku. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa disimak dengan baik, bisa diingat, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semua ini bisa memberikan kemudahan, ya. Juga mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, keselamatan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.